percakapannya kreatif. Percakapannya dua arah, nggak kita doang yang bicara. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi koci itu seperti apa. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Dan kita harus bisa memaksimalkan potensi. Karena percakapan ini harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh kocinya dan percakapan menghasilkan rencana tindakan. Tadi misalnya antara Bu Ratna sama Bu Endang kan ya ngomongin Bu Risma. Kita harus akhirnya disimpulkan oleh kocinya. Bisa jadi di belakang kita akan mencoba untuk, "Oke, berarti kira-kira Bu, apa yang akan Ibu lakukan kalau Ibu mau ketemu sama Bu Risma lagi?" Sambil bawa laporan, karena laporannya ternyata belum dilaporkan kan Bu ya, nggak jadi ngelaporin ya Ibu ya. Apa rencana tindakan? Oh, berarti saya tuh Bu ya. Nah, itu harus keluar dari Bu Ratnanya. Berarti saya harus lihat-lihat mood-nya Bu Ratna dulu. Kemarin kayaknya saya salah tuh. Saya harus cari tahu dulu nih Bu 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 siapa, Bu Risma itu tadi habis ngapain, itu. Ya, Bu Rina silakan. Bu, maaf izin tanya mumpung di bagian sini nih, Bu. Tadi kan Ibu sampaikan bahwa, seorang koci itu harus dari dianya dulu untuk bisa kita melakukan proses coaching, gitu kan ya, Bu? Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau seorang pemimpin ingin melakukan coaching ke anak buahnya? Hmm, Dan apakah itu juga harus dari anak buahnya dulu, dari guru, oke, atau bisa langsung kepala sekolah ke gurunya? siap. Karena biasanya kalau proses coaching dari pimpinan, tentunya pimpinan melihat, anak buah ini perlu di-coaching nih, Bu. Ya, Nah, kalau seperti itu bagaimana, Bu? oke. Terima kasih Bu Rina. Good. Coaching kembali ya Bapak Ibu, coaching ini adalah sebuah profesi, kayak dokter. Yang datang ke dokter siapa? Emang dokternya yang nyamperin? Enggak kan ya? Kan kita yang butuh, lalu kita nyariin dokter itu, betul? Sama seperti ini Bapak Ibu, coachee yang akan nyari coach-nya. Tapi kembali lagi, pada saat Ibu jadi dokter, ya kan ya, dan Ibu tahu ada anggota keluarga yang sakit dan dia nggak ngerasa, maka kita yang akan maju duluan, benar? Kalau kita dokter kan ya, kita maju duluan kan, kita nyamperin, "Mah, kayaknya kamu demam deh ini mah. Aku periksa dulu ya mah." Misalnya suaminya dokter ya kan ya, istrinya demam atau nggak enak body ya kan ya, tapi nggak ngomong apa-apa, nggak ngerasa butuh suaminya sebagai seorang dokter gitu. Maka kita yang nyamperin dulu ya kan ya, tapi dia sama dengan seperti dia memeriksa kliennya, pasiennya, si dokternya ini, gitu Bu Rina. Sama seperti kita, kalau misalnya kita jadi coach juga begitu. Bahwa kita tahu gitu kan, oh oke guru saya nih ya Pak Suwanto nih kayaknya perlu di-coaching nih. Kayaknya nggak sadar-sadar nih kalau misalnya dirinya kenapa, gitu ya Bu ya? Misalnya aja kan ya. Berarti Pak Suwanto, "Yuk saya boleh ngobrol sama Bapak, nggak perlu Ibu bilang bahwa, 'Yuk saya coaching dulu ya,' gitu." Begitu Ibu bilang, "Yuk saya coaching dulu," Pak Suwanto udah deg-degan, dug 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 dug, aduh coaching, oh my god gitu kan ya. Udah langsung begitu tuh Bu Rina. Tapi ajak, "Pak Suwanto yuk kita ngobrol boleh Pak? Saya ingin membicarakan sedikit nih tentang sepertinya Bapak terlihat, lelah sekali ya beberapa minggu ini." Gitu Bu Rina. Kebayang Bu? Iya, kebayang. Cuman maksud saya relate ke pertanyaan nomor satu tadi, Bu. Kita punya inisiatif untuk coaching guru, Siap. tapi guru itu ternyata pasif banget tuh. Oke. Nah, Nah, itu terus bagaimana? Kan kayak Ibu bilang tadi kan idealnya inisiatif dari coaching-nya, sehingga akan betul, mudah nih ngobrolnya jadi boleh. chit chat-nya lebih enak. Nah, ini kita Nah, yang minta, tapi ternyata pasif banget untuk digali. Nah, itu solusinya contoh gimana, Bu? nih Bu Rina, Pak Suwanto, contohnya apa deh Bu? Coba deh gitu, siapa yang pasif di sini? Pak Suwanto bilang gini, "Pak Suwanto saya pengen ngobrol dong sama Bapak bentar, kayaknya Bapak lelah banget hari ini." "Ah enggak Bu, biasa aja, siapa yang bilang saya lelah?" Gitu. Contohnya ya, kan ya. Kan ini berarti Pak Suwanto aktif ngomongnya, tapi pasif secara jawaban, betul? Kebayang ya Bu Rina ya? Cobalah misalnya, "Pak Suwanto Iya, kayaknya saya iya. lihat Pak Suwanto lelah banget nih hari ini." "Ah, kata siapa Bu?" "Enggak ah, saya biasa aja Bu, udah semingguan ini gini mulu." "Oh iya Pak, ini saya melihatnya ya Pak ya, kayaknya Bapak tuh lesu banget deh sehari-hari ini. Mungkin ada sesuatu Pak yang terjadi di rumah?"
"Enggak Bu, enggak ada apa-apa kok." "Oh, berarti saya salah ya melihat atau memandang Bapak Suwanto selama ini ya. Mungkin Bapak ingin kalau misalnya ada sesuatu yang ingin dibicarakan boleh loh Pak, ngobrol lagi ke saya." Percobaan yang pertama, ya kan ya? Dah. Nanti yang keduanya Bapak Ibu, nggak perlu saat itu juga kan ya. Terus nanti nih, terus Pak Suwanto sekarang cerah banget mukanya. "Pak Suwanto saya boleh dong ngobrol sama Bapak bentar? Saya seneng deh lihat muka Bapak tuh cerah banget deh pada hari ini. Beda Pak sama yang kemarin saya lihat." Ada yang terjadi Kak Pak? Akhirnya Pak Suwanto cerita kan, "Iya Bu, sebenarnya saya tuh kemarin ya, bisa jadi." Kebayangkah Bapak Ibu? Jadi kita jangan, apa ya, kecuali kalau misalnya Bapak Ibu yang nanya itu berarti kan yang nanya itu tuh, punya kasus bahwa orangnya pasif banget. Kalau Bapak Ibu baru mikirin ya misalnya, terus kalau misalnya orangnya pasif gimana nih? Terus kalau orangnya diem aja gimana nih? Terus kalau orangnya nanya solusinya ke kita gimana nih?" Berarti kita defisit based thinking Bapak Ibu, mikirin yang jelek dulu. Cobain dulu being presence itu gimana, cobain dulu being curiosity kita pelihara itu gimana, cobain dulu menangkap kata kunci dari orang-orang yang ada itu gimana, baru nanti kalau Bapak Ibu ketemu kasus yang orangnya benar-benar cuman bilang, "Kagak tahu." "Ya nggak tahu deh." "Ah, nggak tahulah." Nah, itu baru nanti kita bahas, gimana cara kita memberikan pertanyaan berbobotnya. Gitu ya, Bu Rina. Ini biasanya nih kalau Baik kita Bu, coaching terima sama kasih. anak-anak. Kalau coaching sama anak-anak gitu, apalagi anak-anaknya yang gini, "Ya nggak tahu deh," gitu. Nah, ini mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, kalau kita mulainya dengan pertanyaan misalnya nih ya, anak pulang sekolah, terus kita mulai dengan bertanyanya seperti ini, "Gimana Dek tadi di sekolah? Belajar apa?" "Ya belajar gitu-gitu aja Bun." "Ya biasa aja kok di sekolah." Nah, Bapak Ibu, ini berarti pertanyaan kita kurang berbobot. Karena anak jadinya pasif, ya kan ya? Kita harus lebih kreatif lagi dengan cara bertanya seperti apa, "Gimana Dek, tadi pas istirahat kamu main sama siapa?" Beda kan ya? Tadi pas istirahat main apa yang paling bikin happy? Pertanyaan kreatif, pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Habis itu kita menangkap kata kuncinya, ya. Kompetensi coaching, being presence, bahwa badan, pikiran, hati kita harus selaras saat kita sedang melakukan percakapan dengan coaching. Ini bagian dari kesadaran diri. Ini munculnya mindset dan kompetensi yang lain akhirnya Bapak Ibu. Mencoba untuk lebih terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak. Gimana caranya kita bisa hadir secara utuh, badan, pikiran, hati, untuk, orang yang ada di hadapan kita, mindfulness menjadi kuncinya. Bentar ya Bapak Ibu saya, matiin ini bentar. Aduh. Mindfulness jadi kunci Bapak Ibu, sesekali. Karena bisa jadi nih kalau apalagi kalau orangnya mending ya kalau orangnya pasif kita cuma mendengar nggak tahu gitu kan ya. Tapi ada orang yang justru ngomongnya panjang bet Bapak Ibu. Akhirnya sometimes kita kehilangan kesadaran kita, ya kan ya? Terus kita gini, "Aduh, bentar-bentar, Bu Rina tadi ngomong apa ya? Waduh hilang nih saya." Ya kan ya, bisa jadi kita hilang nih Bapak Ibu. Terus kita bilang gini lagi, coba Bu ulang Bu Rina ngomong apa tadi?" Ya begitu begitu kita diminta untuk mengulang ngomong, hilang juga di diri kita, bener ya? Kalau kita jadi coaching, ya kan ya? Dua-duanya hilang, lost in translation jadinya. Mendengarkan aktif, ini kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Kita akan memperhatikan bagaimana mimiknya, bagaimana ekspresinya, bagaimana dia mengungkapkan, dan kadang-kadang kata kunci yang keluar itu keluarnya dengan penekanan. Mukanya berubah, cara dia bicara berubah, dan itu bisa menjadi kata kunci yang perlu kita tangkap, lalu bisa kita berikan pertanyaan berbobot lanjutan. Dan 3 alasan kita tidak bisa mendengarkan adalah biasanya kita melakukan asumsi. Karena kita udah punya anggapan tertentu tentang sebuah situasi,
kita judgement atau nge-label, ngasih label pada seseorang dalam situasi tertentu, atau kita mengasosiasi dengan pengalaman pribadinya kita. Contoh ya, ada anak yang curhat nih misalnya, Bapak Ibu nggak harus jadi guru BK lah untuk mendengarkan anak yang curhat, ya kan ya? Ada anak yang curhat misalnya bilang gini, mmm, "Bu Aas," ini Bu Aas nih, Aas tuh namanya kan ya Bu, maaf. "Bu Aas," misalnya kita bilang gini ya kan ya, anaknya bilang, "Nak, Ibu mau bicara bentar boleh?" Ini kita mulainya dari kita nih ya, "Kayaknya nilai kamu akhir-akhir ini menurun ya Nak ya? Ada yang mau kamu bicarain kah sama Ibu, yang kamu ceritain mungkin? Apa yang membuat nilai kamu ini, menurun Nak?" "Bu Aas, aku tuh habis diputusin sama pacar aku Bu Aas, aku tuh sedih banget, aku nggak bisa belajar karena aku baru diputusin sama pacar aku." Biasanya kalau ada anak yang curhatnya begitu, Bapak Ibu yang ada di otak kita apa? Kita berasumsi biasanya ya kan ya, "Nah elah lagian sih siapa suruh pacaran pacaran pacaran, udah tahu pacaran itu nggak guna, terus habis itu dilarang sama agama." Berarti kita udah nge-label, kita berasosiasi. Berasosiasi, habis itu kita ngejawabnya dengan cara apa Bapak Ibu? Sometimes kita ngajak, "Ya Allah Nak, cuman gara-gara pacaran doang bikin nilai kamu jelek." Kan nggak guna kan pacaran itu, malah bikin nilai kamu jelek, nggak usah mulai pacaran makanya. Biasanya kita ngomongnya dengan cara yang mana Bapak Ibu? Dengan cara saya ini atau justru, "Oh, emang sebetulnya apa yang membuat pacaran? Apa yang membuat kamu sedih dengan kamu putus, Nak?" Kita biasanya melakukan yang pertama apa yang kedua, Bapak Ibu? Yang pertama, Bu. Spontan. Spontan, Bu. Auto yang Nah, pertama, Bu. Yang pertama. betul Bapak Ibu. Itu berarti kita tidak mendengar secara aktif. Karena kita langsung asumsi, kita langsung nge-label, kita langsung mengasosiasi. Bahkan kita bilang nih, misalnya kita mengasosiasi pada pengalaman pribadi kita. Ya, misalnya ya, pengalaman pribadi kita, "Ya ampun Nak, yang namanya pacaran itu jangan ke orang susah. Kalau kamu baru diputusin sekarang nih, baru satu kan kamu diputusin, cari lagi yang lain, masih banyak." Itu Bapak Ibu mengasosiasi, akhirnya kita jadi apa? Jadi mentor kan ya, menceritakan pengalaman kita kepada anak ini Bapak Ibu. Ya kecuali kalau hal misalnya, ya itulah pengalaman. Mendengarkan aktif, akhirnya kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh anak kita, karena kita sibuk berasumsi, kita sibuk nge-label, kita sibuk mengasosiasi. Akhirnya kita nggak bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan ini lahir dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka, membuat koci ini merenung, menggali, mengingat, dan mengaitkan, dan diajukan pada saat yang tepat. "Aku tuh sedih banget Bu, aku tuh habis diputusin sama pacar aku." "Oh, lalu apa Nak? Boleh ceritain ke Ibu? Kalau kamu diputusin, sama pacar kamu, apa hubungannya dengan nilai kamu yang jelek ini?" "Selama ini ya Bu ya, aku tuh kalau pacaran itu, aku tuh belajar bareng Bu, kan Ibu tahu, yang namanya Sakri Rudin itu kan anak paling pinter, justru aku belajar terus sama dia Bu." "Oh gitu, berarti justru malah Sakri membuat kamu bisa lebih belajar ya Nak ya?" Nah sekarang, sebetulnya apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu inginkan? "Ya aku tuh pengennya aku balik lagi sama Pak Sakri." Nah, terus kita langsung krik 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 ya kan ya. Tapi kan sekarang kamu lagi putus ya. Kalau Ibu memikirkan bahwa, nih Bapak Ibu ini setengah coaching nih, tapi Bapak Ibu menggunakan semua keterampilan coaching, semua keterampilan coach pada saat bicara sama anak. Beda kan ya? Kebayang nggak Bapak Ibu bedanya? Jadi biasakan dulu melakukan semua keterampilan-keterampilan coaching ini sebelum Bapak Ibu melakukan coaching yang sesungguhnya. Karena pada saat kita menggunakan coaching yang sesungguhnya, kesannya kayak fake, ya kan ya? Kesannya kayak, wow Ibu Ibu, terus-terusan ngelihat teks, "Saya nanya apa lagi ya? Saya nanya apa lagi?" Itu juga terjadi di saya waktu pertama kali belajar coaching juga gitu. Saya sibuk
ngeliatin, oke ini orang ngomong gini, saya harus nanya yang mana ya? Ini orang ngomong gini, saya harus nanya. Jadinya saya hilang, saya nggak presence Bapak Ibu. Saya nggak bisa mendengarkan aktif coach saya ngomong apa. Karena saya sibuk nyari pertanyaan apa ya saya ajukan selanjutnya. Aduh, hilang. Tunggu, tadi apa sih? Aduh, sibuk sendiri. Kalau udah begitu tuh tutup dulu. Iya, mari kita bertanya atau mendengarkan secara aktif. Karena muncul nanti pertanyaannya secara spontan karena kita bisa menangkap kata kunci dengan baik, Bapak Ibu. Bentuk pertanyaannya terbuka. Gunakan apa, bagaimana, seberapa. Kita nggak nanya pakai kata kenapa atau mengapa. Tadi saya nggak nanya kan ya ke anak yang curhat habis putus sama Pak Sukri ya kan ya dengan kata kenapa kamu bisa putus? Apa yang membuat? Itu bisa digunakan. Apa yang membuat bla 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 bla. Sesederhana anak kita bilang, "Bunda, aku mau laporan." "Maaf ya Bunda, nilai aku hari ini jelek banget loh." Biasanya kita nanya, "Kenapa nilainya bisa jelek?" Bener? Oke, itu hindari. "Wah, nilainya jelek ya, Nak. Apa yang membuat nilai kamu yang sekarang ini jadi jelek dapetnya?" Kalau Bapak Ibu ditanya gitu pakai kata kenapa sama apa yang membuat bla 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 bla, enakan yang mana didengerinnya? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Siap. Akhirnya kita jadi lebih terbuka ya. Tapi begitu kita ditanya, "Kenapa nilai kamu jelek?" Kita kayak langsung disudutin, kayak langsung dipojokin, betul ya? Kayak langsung Ya, ada digiring betul. gitu. Betul, Bu. Bahwa kamu berbuat salah kayak gitu ya, ada perasaan gitu. Apa yang bikin kamu apa yang membuat nilai kamu hari ini jelek? Beda kan ya? Ini Bapak Ibu, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan kita harus mencoba untuk mendengarkan dan bertanya dengan rasa, menerima, memberi sinyal, menyimpulkan, dan bertanya lebih dalam. Menerima, tangkap kata-kata kunci yang disampaikan. Biasanya diucapkan berulang-ulang, biasanya pakai intonasi tertentu, biasanya ada kata aneh atau metafora atau analogi. Tertangkap ada emosi saat diucapkan, menggambarkan kondisi perasaan atau pemikiran mereka atau dia saat itu, dan diucapkan setelah kata tapi atau kata namun. Kasih tanda, kasih sinyal bahwa kita mendengarkan. Pakai anggukan, eye to eye contact. Jika percakapan dilakukan secara daring, kadang-kadang kita bisa bilang dengan, oh oke, ya. Memberikan perhatian penuh pada koci. Nggak sibuk nyatet dan tidak terganggu dengan situasi lain. Ya, summarize. Saat koci selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama dengan apa yang dia katakan. Gunakan kata kuncinya. Digunakan juga untuk merangkum potongan-potongan informasi yang kita dapatkan sepanjang kita berbicara. Meminta konfirmasi dari koci apakah rangkuman kita betul. Itu kita selalu minta konfirmasi. Baru kita nanti berdasarkan hasil rangkuman, ajukan pertanyaan yang membuat pemahaman koci lebih dalam tentang situasi. Pertanyaan harus merupakan hasil mendengarkan dan dalam format pertanyaan terbuka. Apa, gimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Tapi bukan mengapa, apakah kamu sudah, apa yang sudah gitu kan ya. Apakah sudahkah kamu ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ngelakuin ono gitu. Nah, ini jadinya kayak ngetes, jadi kayak kuis ya kan ya. Ini ada sampai di sini deh dulu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Hal-hal yang ingin dikonfirmasi ulang, dikolaborasi? Pak Sakri. Aduh, ini curhat nih kayaknya nih, yang habis mutusin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semuanya. Salam. Kali ini saya tambah bahagia nih, Bu. Asik. Pertama saya merasa bahwa Ibu menyampaikan materi bukan materi, tapi seperti saya merasakan coaching. Yang Ibu lakukan ini coaching terhadap keinginan tahunan saya gitu. Nah, hal ini menurut saya perlu saya tiru dan perlu saya banyak pelajari. Jadi semakin Ibu menyampaikan sesuatu, semakin saya ingin tahu, bahkan kecenderungan untuk terus mendalami tentang coaching ini semakin saya tertarik. Namun ada pertanyaan yang mendasar, Bu, yang terkadang
saya ingin tanya, selama proses coaching ini kan kita cenderung individual gitu, Pak. Seseorang dengan seseorang gitu. Sementara yang saya rasakan ini, Ibu kan melakukan ini pada kami secara bersama, artinya tidak seorang gitu. Dan tidak selalu dalam bentuk masalah gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah coaching ini bisa kita lakukan pada murid-murid, Bu? Dalam artian bukan karena ada masalah, tapi dalam proses pembelajaran. Oh iya, siap. Nah, jadi bukan jatuhnya mentoring, tapi jatuhnya adalah coaching gitu ya. Siap. Terus itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, paradigma coaching yang kedua itu kan saya melihat bahwa kita terbuka, kita cenderung terbuka dan Bapak Ibu. Karena ini emang bicara soal individu. Konseling pun juga begitu kan, individual. Mentoring pun juga, mentoring nggak deng, mentoring bisa jadi grup ya kan ya, karena kita menceritakan pengalamannya kita. Yang saya lakukan di sini Bapak Ibu, saya memunculkan ada beberapa peran di sini. Saya akan memerankan coach, saya akan memerankan mentor, saya juga memerankan konselor di sini. Pada saat Bapak Ibu nih 90 menit sama saya di elaborasi pemahaman. Karena walaupun judulnya saya instruktur ya, kalau instruktur itu kan sebenarnya kalau kata dasarnya banget instruksi ya kan ya, berarti ngasih instruksi gitu kan, ngasih instruksi. Tapi Bapak Ibu akan bisa membedakan kapan saya konselor, kapan saya yang kedua tuh kan ya, saya lupa. Apa Pak Sakri deh? Kata kunci dulu Pak. Ini kayaknya saya jawab duluan. Boleh dibantu kalau boleh open mic Bapak Ibu yang lain? Pertanyaan yang keduanya Pak Sakri apa? itu Bu. Jadi kalau terkait paradigma berpikir coaching, kita ini terkadang bisa bersikap terbuka, ya. tapi justru kita lebih banyak ngasih tahu gitu. Ya, itu gimana Bu untuk merubah mindset itu? Sikap lebih terbuka dengan ingin tahu, ini ada itu dulu. Ya. Gitu Pak Sakri? Sudah tercerahkan kah? Semoga. Terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, ini alur percakapan Tirta. Ini yang sesungguhnya yang dilakukan oleh kita semua pada saat kita melakukan coaching. Mulai dari menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraannya. Ini kalau kita benar-benar melakukan coaching ya Bapak Ibu. Tadi yang kita bicarakan adalah paradigma berpikir coaching kayak apa, keterampilan seorang coach itu apa aja yang dibutuhkan, dan itu coba kita terapkan di kehidupan sehari-harinya kita. Biar apa? Biar kita makin terbiasa melakukan percakapan Tirta ini. Mulai dari menyepakati topik pembicaraan, mengidentifikasi, menggali, memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada, membuat rencana aksi, sampai meminta coachingnya untuk berkomitmen akan langkah selanjutnya. Dari alur 1, 2, 3, 4, saya harus ngebut nih kayaknya. Alur 1, 2, 3, 4, bagian mana yang menurut Bapak Ibu masih menantang buat kita? Identifikasi. Mengidentifikasi. Ini bagian kita harus bersikap terbuka dan kepo, memelihara rasa ingin tahu, itu di bagian identifikasi ini Bapak Ibu. Memetakan ini orang coachingnya ini udah sampai mana ya, dia sedang berada di mana ya, menggali dan memetakan lalu menghubungkan fakta-fakta yang ada. Makanya sebetulnya yang paling berat itu adalah kalau kita melakukan coaching ke orang yang kita kenal sesungguhnya. Ya kan ya, enakan yang kita nggak kenal ya kan ya, karena kita nggak tahu apa-apa tentang orang ini gitu. Tapi begitu kita kenal, yang paling menantang buat kita adalah menghilangkan asumsi, menghilangkan asosiasi, dan menghilangkan labeling. Karena kita udah tahu orang yang ada di hadapan kita ini seperti apa. Tapi itu jadi tantangan yang perlu dilatih Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu sudah terlatih, maka Bapak Ibu bisa coaching siapapun. Coaching ini sebuah profesi ya. Belajarnya mahal Bapak Ibu. Enak nih kita gratisan belajarnya ya. Tujuan. Mulai dengan pertanyaan. Bu Rina ngangkat tangan mau nanya tentang ini. Ini saya akan cepat saja Bapak Ibu. Karena dasar-dasarnya tadi udah dipelajari.
Nah, Ya, bukan Ibu, maaf, yang tadi itu saya tergelitik juga, apabila kita mengidentifikasi bagian kedua itu Bu ya, kita coba membuat pola seperti coaching ya. Tetapi kadang-kadang kendalanya karena kita sudah kenal banget dengan coachingnya, terus kadang-kadang itu juga yang membuat aturan kita itu tidak seperti prosedur gitu, malah karena apa? Kita udah kenal, jadi nggak bisa kita menjadi seorang coaching, juga, nggak bisa kita melayani juga gitu loh. Siap. Gimana Bu Rina ya? kasih contoh deh. Ya, Mentok pada saat Bu Rina ngobrol sama temennya, berusaha untuk ngocing, tapi Bu Rina kenal, Bu Rina mentoknya pas kapan? Mungkin untuk masalah-masalah tertentu, misalnya kan masalah penguasaan kelas, misalnya kan biasanya teman-teman kita membicarakan tentang penguasaan kelas, dia kesulitan dalam mengajar dengan hal-hal dengan segala macam diferensiasi siswa segala macam, karena kadang-kadang apa yang beliau cerita itu sama dengan yang kita alami juga, mungkin karena kita sama-sama guru, akhirnya kita kok saling curhat gitu. Jadinya malah fokus pada topik ya Bu ya. Iya, Bener, aku juga betul. begitu gitu kan ya, fokus pada topiknya. Oke, Iya. baik. Berarti Bapak Bu Rina nih ini lagi diskusi biasa atau Bu Rina lagi supervisi akademik? Ya sebenarnya sih di bagian coaching-nya itu kan di bagian supervisi akademik ya. Oh, oke, itu beda lagi nanti. Iya. Mari kita lihat bagian supervisi akademiknya yang seperti apa ya. Ya, oke. Kalau yang itu. Ini pada saat identifikasi, gimana cara kita mengidentifikasi? Karena supervisi akademik nggak berarti kita melakukan tirta. Supervisi akademik kita berbasis coaching. Gimana caranya untuk memberdayakan orang yang ada di hadapan kita agar supervisi akademiknya ini menjadi lebih bermakna, menjadi lebih berguna karena memberdayakan orang yang sedang disupervisi. Itu ya. Peer supervisi juga bisa, ya kan ya, supervising peer, kita mencoba untuk melakukan supervisi dengan teman sebaya, nggak harus dengan pimpinannya. Oke, anggaplah ini Bapak Ibu udah belajar tentang tirta dan Bapak Ibu ada, ntar ya, supervisi akademik, coba saya munculin dulu. Ini percakapan. Nih, kalau kita bicara soal supervisi akademik, ini kan sebetulnya serangkaian aktivitas yang memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dalam pelaksanaannya, biasanya sering dilihat sebagai proses penilaian satu arah. Betulkah itu Bapak Ibu? Selama ini kita disupervisi kan ya? Apa yang kita rasain? Kayak kita lagi dites, ya kan ya, kita lagi dinilai, tapi tidak ada sama sekali bentuk pemberdayaan buat diri kita. Betul? Atau Bapak Ibu yang udah jadi kepala sekolah ya kan ya? Misalnya, ada yang udah jadi kepala sekolah di sini? Mungkin. Nah, selama ini kalau dulu bahkan ya kita malah takut atau buat kepala sekolahnya ya supervisi akademik kan formalitas doang, Bu, ya kan ya. Ada bahkan kepala sekolah yang ngasih borangnya doang, formulirnya doang atau borangnya aja dan bilang, "Bu, silakan isi sendiri lalu tanda tangan lalu kasih saya. Yang penting administratif kita selesai." Dan hanya dilakukan selama 1 kali setahun atau sesuai ketentuannya 1 kali 1 semester, basa-basi doang. Akhirnya itu membuat supervisi akademiknya ini menjadi sangat tidak memberdayakan orang yang sedang disupervisi. Atau pada saat supervisi isinya fake banget, bukan fake banget. Ada guru-guru yang ini saya hanya menceritakan pengalaman-pengalaman saya, pengalaman-pengalaman teman-teman saya, atau apa yang saya pernah lihat di sekolah saya ya Bapak Ibu. Atau bisa jadi ada beberapa guru yang udah tahu, kita mau disupervisi nih besok. Sampai anaknya pun dikondisikan, "Anak-anak jangan ada yang nanya ya, karena ibu nanti kepala sekolah mau datang, jadi kalian manis-manis ya pada saat ibu kepala sekolah nanti akan datang ke kelas kita, oke? Semuanya harus yang manis. Kalau misalnya ibu tanya, harus ada yang angkat tangan jawab, boleh siapa aja yang ngejawab. Tapi kalian jangan berlari-lari, jangan ke sana kemari, jangan ngobrol sama temennya, semua jangan-jangan keluar di situ." Betul? Ada yang begitu? Mengondisikan biar kelas terlihat bagus.
Ini yang mau dihindari, ya kan? Iya, buat skenario dramanya dulu. Siap, bahkan bikin skenario, ya kan ya? Ini yang mau dihindari Bapak Ibu. Kami, para guru-guru yang membuat ini nggak ada yang namanya supervisi akademik berbasis coaching sebetulnya. Ada di sana yang namanya cognitive coaching Bapak Ibu. Cognitive coaching digunakan di supervisi akademik. Para pengembang modul ini belajar tentang itu. Kami para pendidik belajar tentang gimana caranya memberikan atau coaching seseorang pada saat kita supervisi akademik. Inilah yang dilakukan. Sehingga paradigmanya ini harus diubah dulu. Paradigma kita, kalau kita mau melakukan supervisi akademik, bukan berarti kita lagi ngasih tahu orang ini salahnya di mana, benernya di mana. Tapi ini adalah kegiatan berkelanjutan yang akan meningkatkan kompetensi seseorang itu, guru itu. Tujuannya memberdayakan dan mengembangkan kompetensi diri seseorang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini adalah proses berkelanjutan yang memberdayakan. Selama ini apakah ini proses berkelanjutan yang memberdayakan? Kalau kita disupervisi Bapak Ibu, kita refleksi dulu ya pada diri kita sendiri. Nggak berasa sama sekali ya kan ya. Apa fokus pengembangannya? Gimana caranya mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid yang berdampak pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran? Intinya ada 3 tujuannya. Bertumbuh, berkembang, dan kita akan mengawasi. Adanya pengawasan. Ini adalah sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Yang mengawasi bisa jadi pimpinan kita, bisa jadi teman-teman yang ada di kita. Setelah melakukan supervisi akademik berbasis coaching Bapak Ibu, yang terjadi di sekolah kami adalah kita semua saling ketagihan. Ketagihan untuk apa? Guys, liatin gue dong. Ngomongnya jadi gue, maaf ya Bapak Ibu. Sesama guru soalnya. Kalau di Jakarta begitu. Guys, aku mau dong besok liatin dong. Aku tuh mau ngajar ini nih. Lagi mau coba strategi baru. Ya kan ya, strategi belajar yang nganu-nganu. Katanya keren nih. Mau cobain gitu. Coba dong liatin kira-kira apa nih yang harus diiniin. Karena coba ya liatin di bagian ini. Malah nagih Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita melakukan supervisi akademik itu bermitra. Ada proses kolaboratif antara supervisor dengan gurunya, ada konstruktif bertujuan untuk mengembangkan kompetensi individu, bisa direncanakan, selalu reflektif, mencoba untuk objektif, bukan subjektif, ya kan ya? Objektif berdasarkan apa yang kita lihat saat itu dan apa tujuan yang kita ingin dapatkan dari proses supervisi akademik ini. Jadi kita nggak nambahin yang lain-lain. Berarti kan itu kita berasumsi, berarti kita menganalisis kalau kita nambah-nambahin yang lain yang tidak terlihat pada saat itu. Berkesinambungan dan komprehensif. Ini. Ada 3 tahapan. Selama ini pada saat kita melakukan atau kita terlibat dalam supervisi akademik Bapak Ibu, mana yang biasanya kelewat dilakukan? Terlewat dilakukan. Tindak lanjut, Bu. Wow, bahkan tindak lanjut pun juga tidak ya Bu ya. Jadi setelah supervisi akademik nggak ada ngobrol lagi diskusi sama kepala sekolahnya gitu? Cuman dikasih lihat doang bahwa ini yang bagus, ini yang kurang, ini yang itu gitu ya? Ya hanya sekedar untuk melengkapi Betul, saja Bu. Bu. Ya. Iya, tidak ada Perencanaan? tindak lanjut. Nah, perencanaan apakah juga dilakukan Bapak Ibu? Perencanaan biasanya Dilakukan, cuma Bu. Dilakukan. dilakukannya dengan cara dikasih tahu Jadwal. kapan saya akan Ya, datang. terjadwal Bu. Oke. Terjadwal. Oke, berarti itu belum atau bukan perencanaan seperti yang dimaksud dari supervisi akademik. Kalau itu kan cuma ngasih tahu aja ya. Oke, jam segini, tanggal sekian, saya akan masuk ke ruangan Bapak Ibu atau ke kelas Bapak Ibu untuk melakukan supervisi akademik. Bukan perencanaan yang sesungguhnya. Sebetul-betulnya bahwa di sini ya tadi kan ya, itu adalah rangkaian kegiatan untuk kita bisa berpikir. Interaksinya adalah kemitraan. Oh, ini kok sama. Nah, ada pra-observasi, ada observasi,
Observasi berarti kan perencanaan, pelaksanaan, sama tindak lanjut. Pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, Bapak Ibu. Gimana caranya? Di sini, pada saat pra-observasi, biasanya yang dilakukan oleh kepala sekolah atau orang lain yang akan mensupervisi kita, hanya untuk hadir, datang, kemudian ngasih tahu. Tanggal segini, jadwalnya sekian, saya akan masuk, betul? Coba dong, RPP-nya mana? Boleh kumpulin ke saya dulu, kasih dulu ke saya? Biasanya begitu, benar? Benar, Nah, Bu. di sini Bapak Ibu, yang diharapkan adalah Bapak Ibu bisa melakukan tujuan supervisinya apa. Boleh guru menyampaikan, oke RPP saya adalah ini Bu, saya akan melakukan ngana-nganu, dan nanti kita akan menyepakati observasinya itu apa, dan Bapak Ibu supervisor akan menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Contoh pertanyaan, ini yang jarang kita dengarkan pada saat pra-observasi sebelum dilakukan supervisi akademik. Pernahkah Bapak Ibu ditanyain, Pak Sukri mau dibantu mengembangkan kompetensi yang mana? Nanti ini pada saat Bapak di kelas, boleh dong Pak kasih tahu saya bagian mana yang Bapak mau saya amati dengan baik. Oh, misalnya Pak Sukri bilang, saya tuh Bu ya, kalau misalnya ini saya tuh suka bermasalah dengan gimana ngumpulin anak-anak saya ini kalau dia udah lagi jalan-jalan ke sana kemari, lalu saya harus ngumpulin lagi Bu, buat dia mereka bisa ke kelompoknya masing-masing. Misalnya Pak Sukri bilang gitu. Oh, oke Pak, nanti saya akan amati bagian situ ya. Menurut Bapak sendiri, penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita coba kembangkan ini seperti apa? Nah itu dia Bu. Aduh, saya tuh sampai bingung Bu. Karena kok saya bingung banget kayaknya Bu. Kalau misalnya mau ngumpulin anak, saya tuh berarti manajemen kelas saya nih kayaknya jelek banget Bu. Gak apa-apa Pak Sakrinya ngomong gitu ya kan ya. Oke, kalau begitu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak? Semoga Ibu bisa nangkep bener nggak ya Bu ya apa yang saya pikirin. Terus Ibu nanti juga mungkin Ibu jadi punya solusi atau punya saran kira-kira saya harus ngapain. Udah Pak, sampai di situ. Oke siap, kalau begitu saya akan fokus pada tadi apa yang Bapak butuhin ya. Baik, nanti saya datang di jam keberapa tadi Pak kita janjiannya? Oke, sampai ketemu lagi ya Pak. Masuklah kita ke bagian observasi. Pada saat Bapak Ibu masuk ke situ, motivasi kita berawal dari kebutuhan pembelajaran muridnya apa, kebutuhan pengembangan potensi Pak Sukri apa. Kita mencoba untuk menggunakan instrumen yang sudah ditentukan sebelumnya, ya instrumen yang kita pakai mau tidak mau adalah instrumen yang memang sudah ada untuk supervisi akademik. Tapi ada hal yang menjadi fokus kita itu apa. Di sini yang bisa kita lakukan adalah catat apa yang sudah selaras dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, apa yang sudah melebihi kompetensi yang ingin dikembangkan, dan apa yang belum sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan dari tadi apa yang dikatakan oleh Pak Sukri. Lakukan dengan mata netral tanpa penilaian. Kita hanya menggunakan mata pengamat saja. Hanya mengamati Bapak Ibu. Setelah itu baru di pasca supervisi. Kita mulai dengan apa? Kita mulai dengan tanyakan dulu ke Pak Sukri. Pak Sukri gimana tadi? Pak Sukri menilai sendiri performanya Pak Sukri pada saat manajemen kelas yang tadi. Tunggu, lalu catat. Apa yang membuat Pak Sukri menilai demikian? Tunggu, dengerin dulu. Setelah itu baru kita menyampaikan apa yang kita amati. Lalu baru Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyampaikan apa yang Bapak Ibu amati, saya mengamati gini. Bener. Supervisi akademik ya Bu. Saya kan mengajar sejak 2015, belum lama sih, cuman ya sedang cukup lama lah. Semenjak saya awal mengajar itu, kepala sekolah saya ya Bu, itu paling yang melakukan supervisi secara beliau melihat saya mengajar dari awal sampai akhir itu mungkin hanya satu doang. Nah, yang lainnya itu kebanyakan hanya kasih formulir dan bahkan isi sendiri nilainya.
Nah, padahal kan kebutuhan kita juga itu untuk disupervisi ya, Bu. Kalau tadi supervisinya seperti yang Ibu bilang kan asik kan, itu kan juga kebutuhan kita kan, Bu. Bagaimana sih caranya supaya kepala sekolah itu mau diajak untuk melakukan paradigma berpikir coaching atau bahkan melakukan supervisi akademik yang seperti coaching itu, Bu. Terima kasih, Bu. Siap. Bu Dini, ini kan kayak lingkaran pengaruh, lingkaran perhatian, dan lingkaran ini ya, lingkaran apa nih? Satu lagi lingkaran peduli ya, Bapak Ibu ya. Pada saat Bu Dini bilang itu, gimana ya Bu caranya? Kita kan nggak bisa mengubah orang lain. Yang kita bisa ubah adalah diri kita sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah menginformasikan kepada orang lain tersebut. Bahwa kalau kita sudah bisa atau berani mengatakan atau menginformasikan bahwa ada cara lain loh, mengajak dengan Bapak Ibu berbagi, ada yang namanya supervisi akademik berbasis coaching, semoga kepala sekolahnya bisa melihat ini. Kenapa Bapak Ibu perlu belajar tentang ini? Karena setahu saya yang diharapkan adalah Bapak Ibu diharapkan menjadi seorang kepala sekolah nantinya, betul? Bapak Ibu bisa menjadi kepala sekolah nantinya, ya kan ya? Dan Bapak Ibu bisa melakukan ini semua nanti pada saat Bapak Ibu sudah menjadi kepala sekolah. Berarti masih lama dong Bu, nanti dong Bu saya ngelakuinnya karena saya belum nih jadi kepala sekolah. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah berbagi dengan orang lain, ada yang namanya supervisi akademik berbasis coaching. Bisa jadi memang betul kepala sekolahnya nggak tahu bahwa ada cara lain yang lebih baik. Itu. Kalau kepala sekolahnya belum berubah, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan fokus dengan, "Aduh gimana ya nih orang nggak kepala sekolahnya nggak berubah." Nggak, jangan. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Lakukan supervisi akademik dengan rekan sejawatnya Bapak Ibu. Cari teman-teman kita yang punya frekuensi yang sama, lakukan supervisi akademik sesama rekan sejawatnya kita. Gitu Bu Dini? Ini saran saya, karena kita nggak bisa ngubah orang lain kalau orangnya belum mau berubah, ya kan ya? Yang bisa mengubah itu adalah dirinya sendiri. Jadi yang bisa Bu Dini lakukan hanya berbagi informasi bahwa ada cara lain loh. Dengan cara apa? Ya dengan cara Bu Dini misalnya IHT, in-house training, atau berbagi dengan semua orang yang ada di sekolah seperti apa. Itu ya. Tercerahkan Kak Bu Dini? Iya, Bu. Berarti ya kita lakukan apa aja yang kita bisa gitu ya, Bu ya. Betul sekali. Nggak usah Karena nungguin kepala sekolah. iya betul, kecuali kalau kepala sekolahnya udah ada di dalam lingkaran pengaruh kita, maka nanti akan datang, ibu-ibu atau bapak-bapak ada supervisi akademik berbasis coaching loh nih, yuk gitu. Kalau kepala sekolahnya udah dekat, mau dong belajar Bu Dini gitu. Emang apa seperti apa? Belajar bareng. Semoga kepala sekolahnya bisa mengubah caranya melakukan supervisi akademik. Itu ya. Terima kasih Bu Dini, Bu Teti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Ibu Yuni. Sore Bu Teti. Saya kebetulan memang kan kepala sekolah juga Bu. Nah, baik. dalam supervisi saya biasanya memberikan dulu lembaran apanya dulu supaya guru mengisi gitu. Mengisi nilainya, tapi bukan berarti setelah itu saya kumpulin, itu yang jadi dasarnya saya enggak. Biasanya nanti saya ajak ngomong dulu di ruangan sebelum masuk kelas tentang apa-apa yang menjadi hal-hal yang ingin diperbaiki dari si guru tersebut. Memang jawabannya selalu sama, Bu, saya nggak tahu apa yang mau saya perbaiki dari saya banyak kan nggak bisanya gitu. Betul. Nah, saya menenangkan dia bahwa nggak usah khawatir karena saya nggak ingin menjudge Ibu, saya di sini hanya ingin mengamati apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan Ibu menjadi guru yang terbaik, saya gituin. Saya di sini hanya nanti akan mencatat fakta, karena dari dulu saya gitu diajarin kepala sekolah saya dulu sebelum saya jadi kepala sekolah. Kita mencatat fakta di lapangan,
kita nggak perlu mengomentari yang lain-lain, apalagi menjudge dia di dalam ruangan. Itu akan membuat beban di depan anak-anak. Seperti itu. Nanti setelah itu baru saya sampaikan apa sih yang menjadi penilaian saya, sehingga penilaian yang sudah buat, misalnya kita compare, yang ini seperti ini gitu, sehingga tersampaikanlah tujuan kita. Itu sih Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Teti. Ini juga salah satu yang bisa dilakukan atau yang pernah dilakukan kan ya. Dan Bu Teti kalau kita mencoba dan apa yang Bu Teti lakukan ini udah jauh lebih baik dibandingkan dengan hanya sekedar ngasih ya Bu ya. Dan udah selesai sampai saat itu, udah di belakangnya nggak ada proses untuk compare, nggak ada proses untuk dia nilai dirinya sendiri dulu lalu kita compare. Kalau saya melihatnya Ibu tuh nilainya masih di sini, lalu kira-kira apa yang bisa diperbaiki. Gitu ya Bu Teti ya. Nah, kalau misalnya kita menambahkan Ibu Teti akan jauh lebih baik lagi, betulkah Bu kalau misalnya Ibu melakukan supervisi akademik berbasis coaching, maka apa yang sudah Ibu lakukan itu akan jauh lebih memberdayakan dan lebih bermakna. Kalau menurut Bu Teti sendiri gimana? Apakah betul seperti itu? Kalau saya pribadi, memang mungkin setelah saya mendengarkan materi hari ini, saya melihat ada beberapa titik yang saya sudah harus perbaharui. Siap. Karena saya juga ingin agar saya melakukannya ideal. Dan sepertinya apa yang Ibu sampaikan itu sebenarnya kita sudah harus sampaikan ke guru dulu. Ketika mereka sudah terjadwal, tetapi sebelum mereka satu persatu maju, maksudnya kita tangani, tapi mereka harus tahu dulu apa sih coaching saat ini. Siap. Jangan sampai masih kayak zaman dulu gitu. Ya. Karena mereka juga lebih terbuka ya Bu Teti ya. Iya, guru-guru zaman sekarang berani loh kritis. Dia bilang gini, Bu, mana follow up-nya? Apa hasil yang Ibu? Iya. Jadi saya tertantang untuk nyampain. Kalau dulu kan kita nggak suka nanya. Misalnya kepala sekolah kita udah masuk supervisi asik, udah kelar, udah. Saya nggak akan tanya lagi apa pendapatnya dia. Karena menurut saya pasti kata-kata yang nggak enak nih saya mau dengar. Itu pengalaman pribadi ya Bu Teti ya. Apalagi kalau misalnya si kepala sekolah menceritakan kelemahan kita kepada guru-guru lain yang membuat kita nggak nyaman, bahkan mungkin penilaian dia terhadap guru dengan kita berbeda. Jadinya gini, kita mau menang sendiri. Jangan-jangan di kepala sekolah juga nggak ngerti ngajar gitu. Iya betul. Akhirnya kita hanya kayak membela diri. Alah kayak dia ngerti aja ya kan ya. Kayak ngajarnya bener aja gitu. Masa iya punya saya di itu. Nah ini nih hal-hal seperti ini nih bener banget Bu Teti. Makanya ada yang namanya pra-observasi, observasi dan pasca observasi itu untuk membuat orang lain bisa makin terasa diberdayakan. Bukan dites, bukan disalahin, bukan dijudge, bukan dilabel. Karena pada akhirnya nih misalnya nih Bapak Ibu kan hanya berdasarkan borangnya aja, lalu kita menilai. Biasanya pada saat tindak lanjut yang kita lakukan itu adalah kita hanya membicarakan soal yang kurang ada di mana, benar? Dan kurang menurut kita. Kadang-kadang pada saat kepala sekolahnya bilang gini nih misalnya ya, kepala sekolahnya bilang gini, Bu Ratna tuh ya openingnya tuh kurang banget, kurang aktif, kurang ini, kurang itu, misalnya gitu kan ya kepala sekolahnya. Terus Bu Ratna bilang, ya emang sekarang openingnya cuman gitu doang. Kan kemarin openingnya udah lebih dalam tadi pagi. Ya sekarang nggak perlu lah opening mulai dari doa dan lain-lain. Masa mulai dari doa lagi? Gimana sih ini kepala sekolahnya? Ya kan ya, kita malah ngomong gitu akhirnya yang kita pikirin, ya elah nih kepala sekolah kagak ngerti ini maksudnya apa gitu. Bisa jadi begitu yang kita pikirkan. Nggak sesuai. Kepala sekolahnya bilang ini kurang, Bu Ratna bilang, saya udah bagus loh di situ. Kok dibilang kurang ya? Aneh banget sih nih orang. Bisa jadi kita mikirnya gitu kan, tidak sesuai. Makanya penting di depan, di pra-observasi kita menyepakati bagian mana yang ingin diobservasi lebih dalam. Karena bisa jadi apa yang kita lihat kurang, bisa jadi menurut orang yang kita supervisi itu baik-baik aja. Atau apa yang kita anggap, Ibu Ratna tuh ya udah keren banget. Ibu udah mengucapkan salam dan doa panjang kali tinggi kali lebar, itu keren banget. Kata Bu Ratna,
"Lah kok ini ya? Ya saya kan ngelakuin ini karena, saya tahu ibu doyan dengan ini," gitu. Ya kan ya? Jadi ini hal-hal yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Makanya penting buat pra dan pasca observasi itu dilakukan biar, bisa merasa diberdayakan juga orang yang ada di depan kita. Jadi nggak sekedar buat basa-basi Bombay. Bahkan ada kepala sekolah yang, kita bilang gini, pada saat saya nanya, "Apa yang Ibu lakukan pada saat" nih sih kita bisa lihat gurunya ini perfecto, gurunya ini keren banget, dia ngajar udah bagus banget, dari menit pertama sampai menit terakhir, dia ngajarnya nggak ada cacat-cacatnya, Bu. Yang Ibu lakukan apa? Ya saya cari-cari Bu, kesalahannya dia apa, saya ingat-ingat lagi, pokoknya saya harus nemuin kesalahan dia, titik celahnya, titik jeleknya dia ada di mana. Karena cuman itu kan Bu, kan kesalahan dia yang akan kita bicarakan di pasca observasi. Wek wew. Tuh Bapak Ibu, itu curhatan kepala sekolah akhirnya, ya kan ya? Betulkah kayak gitu? Kalau Bu Teti saya yakin enggak nih. Ada kepala sekolah lain yang curhatnya gitu. Ya saya harus nyari dong Bu, celah dia jeleknya ada di mana. Kalau dia nggak ada jeleknya sama sekali, terus saya mau ngomongin apa? Menarik nih Bapak Ibu jadinya. Itu ya. Bu Lala terakhir, Bu Lala. Iya, terima kasih Bu Yuni. Luar biasa nih pemberitahuan tentang coaching, jadi membuat saya lebih termotivasi. Cuman yang saya tanyakan di sini, berarti ketika kita mau coaching, si coachingnya itu harus paham dulu tentang pengertian coaching sendiri ya Ibu ya, berarti ya? Nggak harus Bu. Terus biasanya kan ini kan paradigma cara berpikir saya dalam kita bercurhat sama orang, kita bercerita dengan orang, kita pengennya tuh orang tersebut ngasih solusi ke kita. Apakah ketika kita mau coaching ini kita harus sampaikan dulu di awal, Ibu, tahap yang saya gunakan adalah coach, jadi nanti solusinya itu dari Ibu sendiri. Karena jujur saja Bu, coach ini saya pribadi pun juga baru mengenal dalam ini ketika belajar di grup penggerak ini. Sebelumnya saya berpikir ketika saya curhat, saya harus dapat solusi dari orang yang saya curhatin. Tapi kan ketika coach ini tidak. Nah, ketika orang ini awam dengan coach, nanti akhirnya dia bilang, "Lah kok gue curhat, maafin, saya curhat kok malah saya yang suruh cari solusi sendiri." Khawatirnya menjadi bumerang ya Bu ya, karena memang saya berpikir juga ketika saya curhat sama orang, saya harus dapat solusi dari orang itu, bukan dari saya. Buat apa saya curhat ke orang kalau saya ngasih solusi sendiri juga. Terus pertanyaan yang kedua, ketika kita setelah melaksanakan coaching, apakah kita harus sebagai coach ini harus melakukan refleksi atau tindak lanjut gimana nih Bu? Sudah terlaksana belum? Bagaimana, ada solusi atau apakah itu perlu dilakukan? Terima kasih Bu Yuni. Siap. Terima kasih Bu Lala. Ini menarik karena ini adalah paradigma kita. Pada saat kita curhat, maka kita ini adalah kebiasaan kita yang udah membudaya dari kecil, ya kan ya. Pada saat saya curhat